وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, sore hari ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Jihadul Awwal ini dalam rangka kajian rutin bulanan kita, dan juga mungkin bertepatan hari ini adalah menjelang perpindahan bulan atau tahun Dzulhijjah akan berpindah kepada bulan Syuro, Muharram ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang Muharram maka erat kaitannya dengan hijrah, enggak? Hijrah. Karena awal mula ditentukan tahun Hijriah itu patokannya adalah ketika Rasulullah SAW hijrah. Tetapi mungkin saya tidak akan berbicara tentang itu. Sore hari ini saya mungkin ingin berbicara ya tentang anak muda. Karena ternyata kalau kita membaca sejarah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka ada sahabat-sahabat mulia yang sudah terlebih dahulu diutus ke Madinah. Ada yang tahu sahabat siapa? Sebelum Rasulullah hijrah, itu Madinah sudah dikondisikan terlebih dahulu dengan mengutus beberapa sahabat, anak-anak muda. Di antaranya siapa? Enggak tahu. Mus'ab bin Umair. Jadi sebenarnya Mus'ab bin Umair ini punya andil yang sangat besar sehingga kemudian nanti kota Madinah menerima dakwah Rasulullah SAW, dan itu anak muda. Maka sore hari ini izinkan kami untuk berbicara tentang anak muda, karena alhamdulillah banyak anak-anak muda. Ini anak muda 20 tahun yang lalu, ibu-ibunya juga masih muda. Karena kenapa saya memilih untuk berbicara tentang ini? Saya nggak tahu, mungkin minggu-minggu ini ramai di media, televisi mana, channel manapun, apa yang dibahas? CFW, tahu? Citayam Fashion Week. Anak yang di pondok nggak tahu, Citayam Fashion Week. Ibu-ibu tahu ya? Kenapa yang seperti itu diangkat luar biasa? Isinya apa di situ? Ya anak-anak muda, bahkan laki-laki yang melambai. Tapi itu yang diangkat. Anak-anak yang kemudian ya, bergandengan tangan, pacaran seperti itu yang diangkat oleh media. Semua media mengangkat itu. Semua tokoh bahkan ikut-ikutan ke situ. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Makanya saya rasa kita perlu membicarakan bagaimana Quran berbicara tentang anak muda, sehingga nanti kita tahu apakah pemuda seperti itu yang diinginkan oleh Al-Quran. Nah, saya ingin mengawali dari hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadamu 'abdin atau la tazulu qadamu ibni Adam
yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kaki anak Adam, kaki manusia di hari kiamat, sehingga nanti dia ditanya tentang 5 hal. Di antara yang 5 hal itu Rasulullah menyebutkan an umrihi fi ma afnah wa an syababihi fi ma ablah. Yang akan ditanyakan nanti adalah tentang umur. Untuk apa ia menggunakan umurnya? Kemudian Rasul mengatakan an syababihi, tentang masa muda. Bukankah masa muda itu adalah bagian dari umur? Ya enggak? Rasul mengatakan sebelum kaki bergeser nanti di hari kiamat, kita akan ditanya tentang 5. Salah satu yang 5 adalah tentang umur kita, bagaimana kita menggunakan umur tersebut. Lalu Rasul mengikuti wa'an syababihi, dan juga tentang masa muda. Loh, padahal masa muda adalah bagian dari umur. Tapi kemudian kenapa disebutkan secara khusus? Kenapa disebutkan secara khusus? Nah, di sini kan harusnya kita bertanya, kenapa kok Rasulullah menyebutkan masa muda secara khusus, padahal masa muda itu sebenarnya sudah dicakup oleh umur. Tuh. Maka sekarang kita coba membaca bagaimana Quran bercerita tentang anak muda. Saya minta satu santri ada yang baca surat Rum, ya, surat Rum ayat 54 kalau nggak salah. Coba dicek. Rohid, mana Rohid? Aina Rohid? Rohid, buka surat Rum ayat 54. Ketemu? Itu berbicara tentang anak muda. Udah? Baca Rohid baca. Ada ini. Ya, kasih mic. Ya, kita dengarkan. Ini Quran berbicara tentang anak muda. Nanti coba kita tadaburi ayat itu. Ada artinya? Gak ada. Ya, saya artikan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu Allah menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba.
Lalu Allah menjadikan setelah kuat itu kembali lemah dan beruban. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Dia adalah zat yang mengetahui dan yang maha kuasa. Ini Quran berbicara tentang anak muda. Jadi Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah, kemudian dijadikan kuat, lalu dijadikan lemah kembali dan beruban. Dari sini kira-kira apa yang kita pahami pemuda menurut Quran itu berarti apa? Paham enggak? Quran berbicara tentang anak muda berarti apa? Fokusnya di apa? Fokusnya di kuat. Maka kalau Ustadz Budi Azhari membahasakan gini, pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Pemuda adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Itulah kenapa kemudian masa muda ada pertanggungjawabannya tersendiri. Maka wa'an syababihi fi ma'ablah. Untuk apa kita habiskan masa muda itu, nanti akan dimintai tanggung jawab tersendiri. Nah, kita kembali ke ayat. Allah mendefinisikan, menggambarkan bahwa anak muda itu adalah masa yang penuh dengan kekuatan, tapi dia di antara dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, kelemahan apa? Kelemahan yang pertama, kelemahan apa? Anak-anak. Kelemahan yang kedua, orang tua. Berarti anak muda kita itu dia tidak boleh lemah seperti anak-anak dan juga tidak boleh lemah seperti orang tua. Sekarang kita cek kelemahan pada anak dalam bab apa? Ya, kita ngobrol aja lah. Kelemahan anak-anak itu kenapa disebut lemah? Kira-kira, yuk coba, nggak apa-apa, kita berbicara. Anak-anak kenapa oleh Quran disebut lemah? Dari sisi apanya? Misalnya, berpikir. Anak-anak itu misalnya apapun yang ada itu dijadikan sebagai bahan mainan. Berarti kalau anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, dia belum lepas dari main-main, berarti dia belum keluar dari dunia anak-anak. Kalau kalian santri kami, baik yang putra maupun yang putri, kalau seusia kalian, kemudian kalian masih memandang semuanya sebagai permainan, berarti kalian belum keluar dari dunia anak-anak. Kalian masih anak-anak. Yang punya HP, yang masih nyimpen game dalam HP-nya, berarti dia masih kanak-kanak. Bapak-bapak kalau membiarkan itu, ibu-ibu mengizinkan itu, anak-anaknya habis waktunya dengan game, berarti sama saja kita sebagai orang tua sedang mendidik mereka untuk terus menjadi kekanak-kanakan. Satu kesalahan di kita adalah anak-anak muda ini sering dianggap sebagai anak kecil, padahal mereka sudah balik. Itu satu kekeliruan. Sehingga kita sering memaklumi, wajar mereka begini, wajar mereka begitu. Kenapa? Oh, mereka masih kecil. Bapak perlu ingat, ibu-ibu perlu tahu bahwa ketika anak-anak kita sudah balik, kalau yang laki-laki sudah mimpi basah, kalau yang perempuan sudah haid, maka dalam syariat mereka sudah mukallaf. Mereka sudah terbebani syariat. Mereka sudah bukan kanak-kanak. Sudah bukan kanak-kanak. Maka yuk, jangan sampai kemudian anak-anak kita, anak-anak muda ini dibesarkan dalam keadaan seperti itu, sehingga tidak akan pernah menjadi dewasa. Paham ya? Jadi kalau
kita perlu tahu kenapa Quran menyebut anak-anak itu lemah. Oh, anak-anak itu suka main, itu dunia anak-anak. Memang kalau sekarang ada anak-anak muda kok waktunya habis untuk main, berarti dia masih di dunia kanak-kanak. Apalagi kalau orang tua sholat masih main, injek-injekan sama sebelah, sholat masih guyon gitu kan. Nah, ini orang tua yang belum keluar dari dunia anak-anak. Lo lihat anak-anak main di masjid pun main, ya. Nah, kalau ada orang tua atau anak-anak muda kita yang sudah balik kok masih seperti itu, berarti sebenarnya dia masih anak-anak. Nah, itu yang pertama. Terus kira-kira anak-anak apalagi sifatnya kok dianggap lemah oleh Quran? Anak-anak kalau ada masalah, apa yang akan dia lakukan? Nangis terus ngadu sama orang tua. Lihat, ya kan? Anak dia mungkin di luar rebutan kerupuk sama kawannya, ya? Kerupuknya diambil kawannya, terus pulang nangis ngadu orang tua. Itu anak-anak. Kalau generasi muda kita tumbuh seperti itu, khususnya yang di pondok, ada masalah sedikit ngadu sama orang tua, kan? So begini tadi. Saya khawatir itu bukan pemuda, tapi itu anak-anak. Itu anak-anak. Kita sebagai orang tua harus introspeksi. Kenapa anak saya yang harusnya sudah jadi pemuda, tapi kok secara mental dia masih anak-anak? Loh, kalau dia belum balik nggak masalah. Tapi kalau sudah balik kemudian cara berpikirnya seperti itu, berarti anak-anak kita selama ini cuma dewasa secara fisik seksual, tapi secara mental dia mental anak. Ya, sedih kita gitu. Ketika ada badannya besar itu kan tegap, tapi kemudian ada masalah sedikit di pondok, di asrama, maka dia mengadunya pintar, memelas sehingga orang tuanya itu juga hati-hati ya. Ini untuk wali santri. Ketika anak mengadu seperti itu, tolong ini acting atau apa? Jangan-jangan cuma acting gitu. Jangan-jangan. Itu belum keluar dari dunia anak-anak. Seperti itu. Curhat di medsos kan itu, di Facebook. Anak-anak. Tapi pemuda yang akan jadi pemimpin, pemudi yang juga nanti akan mendampingi seorang pemimpin, maka dia tidak akan seperti itu. Dia tidak akan seperti itu. Kalau toh kita harus curhat, maka silahkan curhat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang besar itu dia tidak pernah curhat kok di medsos. Tidak pernah. Dia akan mencoba untuk terus bertahan apapun yang orang katakan, apapun yang orang lakukan, dia tidak akan pernah mencurhat kelemahan dia di hadapan orang banyak. Dia akan curhat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau ada anak mudah mengeluh, mudah mengadu sama orang tua, mau sampai kapan? Sampai kapan? Jadi tolong orang tua kita juga harus lebih bijak. Ketika anak kita mengadukan apa, kita harus lebih objektif. Apakah benar yang dikatakan oleh anak kita, sehingga kita tidak terbawa emosi. Kita semua menilainya dengan objektif. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya, kira-kira kenapa anak-anak itu dianggap lemah? Apa kira-kira, Fik? Dari sisi keilmuan. Nah, dari sisi keilmuan, maka anak-anak itu tidak atau belum tahu banyak, sehingga mereka dikatakan lemah. Kalau lemah yang kedua, ini adalah kelemahan orang tua, orang yang sudah tua. Saya sudah tua.
Saya sudah tua kan. Sudah mulai merasakan kelemahan itu. Kalau kelemahan yang ada pada orang tua, apa kira-kira Pak? Fisik. Kalau ilmu, pengalaman mungkin mereka punya, tapi kemampuan secara fisik itu yang kadang sudah tidak memungkinkan. Maka kalau posisi anak muda itu ada di tengah, kekuatan di antara dua kelemahan, kalau yang anak-anak tadi, maka dia lemah dari secara fisik dan keilmuan. Kalau yang tua ini secara ilmu mungkin kuat, tapi secara fisik lemah. Berarti anak muda itu harusnya apa? Ya kuat secara fisik, ya kuat secara keilmuan. Harusnya seperti itu. Anak muda sakit-sakitan terus. Ayo santri putra yang sering sakit-sakitan, cek. Masa anak muda seperti itu? Nah, kalah sama yang pemuda 20 tahun lalu. Yang santri putri yang sering sakit-sakitan, cek apa iya? Kenapa anak-anak muda kok sekarang mudah sekali sakit? Padahal anak muda itu disebutkan oleh Quran sebagai quwwah, harusnya kuat, baik secara fisik maupun secara keilmuan. Seperti itu. Jadi harus kuat. Anak muda itu kuat. Anak muda jangan lemah. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendapati permasalahan yang berat, maka yang dipanggil anak muda atau orang tua? Harusnya kalau kita kan manggil orang tua. Kenapa? Karena lebih pengalaman. Tetapi kalau untuk permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ternyata pengalaman itu tidak bisa menyelesaikan, maka yang dipanggil oleh Umar bin Khattab adalah anak-anak muda. Kenapa? Lihiddati uqulihim. Karena anak-anak muda itu analisa pikirnya itu masih tajam. Itu. Jadi kami berharap santri-santri, putra-putri, kalian anak-anak muda, kalian adalah orang-orang yang diharapkan nanti untuk memperbaiki bangsa ini. Perbaiki bangsa ini. Kami yang tua-tua nanti ketika melihat kalian tumbuh, biar kami mundur, kalian yang maju untuk mengembangkan itu. Iya, harus seperti itu. Kalian lihat, silahkan baca sejarah orang-orang besar, maka rata-rata adalah anak muda. 10 orang yang dijamin masuk surga, yang paling tua umur berapa? Kepala 30-an tahun. Itu 3 orang. Yang 7 orang itu di bawah 30 tahun. Maka kalian, terutama yang masih muda-muda ini, tolong kalau kalian itu galau, maka galaulah dengan sesuatu yang besar. Salahuddin Al-Ayyubi itu membuka Baitul Maqdis pada umur berapa? 25. Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel umur berapa? 22. Itu kegalauan anak muda. Kegalauan Muhammad Al-Fatih itu umur 14 tahun oleh ayahnya Sultan Murad II itu sudah diserai satu kota untuk mimpin. 14 tahun. Anak kita 14 tahun main Mobile Legend, levelnya sudah level legend. Tapi Mobile Legend perang, tapi perangnya di Mobile Legend. Muhammad Al-Fatih usia 14 tahun itu sudah diserai kota oleh ayahnya untuk latihan. Karena nanti orang tuanya mundur, Muhammad Al-Fatih yang maju. Maka kegalauan itulah yang kemudian menjadikan Muhammad Al-Fatih Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Yusuf. Kegalauan yang besar itu. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi dia galau, kenapa? Karena
Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam saat itu, dikuasai oleh orang-orang kafir. Muhammad Al-Fatih galaunya bukan masalah sepele, tapi karena Konstantinopel yang sudah disabdakan oleh Rasulullah akan dibuka oleh umat Islam, ternyata sampai masanya Muhammad Al-Fatih hidup tahun berapa? Tahun 800-an. Itu ternyata belum kebuka. Nah itu anak muda, jadi yang dipikirkan, yang digalaukan itu adalah perkara-perkara besar. Kalian jangan menghabiskan untuk galau dalam perkara-perkara kecil. Gara-gara pakaian, gara-gara, kan seperti itu. Kalian seharusnya mulai berpindah. Berpikirlah hal-hal yang besar. Karena itu nanti yang akan menjadikan kita besar. Tapi kalau kita disibukkan dengan hal-hal kecil, nggak punya paket data, galau ya gitu. Nggak punya paket data loh, galau. Ditolak lamarannya, galau. Ya kalau ternyata kegalauan kita cuma perkara-perkara seperti itu, kayaknya bukan kita nanti yang akan mengembalikan kejayaan Islam. Bukan kita. Karena kejayaan Islam itu dulu ternyata dipikul oleh orang-orang seperti Salahuddin, dipikul oleh orang-orang seperti Muhammad Al-Fatih. Kegalauannya itu adalah perkara-perkara besar. Maka sering kita sampaikan, ada seorang ahli tafsir dari Mesir yang mengingatkan kita. Apa katanya? Man ya'ishu li nafsihi ya'ishu saghiran wa yamutu saghiran, wa man ya'ishu li ummatihi ya'ishu 'aziman wa lan yamut. Orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, maka dia akan hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Dan orang yang hidup untuk memikirkan umatnya, maka dia akan hidup sebagai orang besar dan tidak akan pernah mati. Jadi tolong ya, mulailah berpikir yang besar. Jangan perkara-perkara kecil kemudian menjadikan kalian galau, kemudian malas belajar, tidak betah lagi. Bukan pemuda tipe itu yang akan mengembalikan kejayaan itu. Ya. Anak muda, lihat kalau kita buka Quran, pemuda dalam Quran itu sering disebut sebagai fityah. Ada enggak Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fityah untuk hal yang jelek? Tidak. Rata-rata kata fityah yang Allah sebutkan dalam Quran yang artinya pemuda itu semua menunjukkan kebaikan, semua dalam arti positif. Cerita Ashabul Kahfi, Allah mengatakan apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Itu anak-anak muda. Anak-anak muda yang mereka rela untuk pergi dari lingkungan istananya demi menyelamatkan akidah. Anak muda. Ashabul Ukhdud, satu orang anak muda, satu orang. Tapi kemudian dengan dakwahnya dia, maka menjadi wasilah perantara seluruh kota masuk Islam. Meskipun nanti dia akhirnya dibunuh. Anak muda, satu orang. Kalian ada berapa? Kau ya, saya hari ini banyak ngobrol sama ini. Kalau yang orang tua, ya sama. Ashabul Ukhdud. Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian ingin bertemu dengan Khidir alaihissalam, maka yang mendampingi siapa? Anak muda. Bahkan namanya pun tidak disebutkan, ya kan? Cuma disebutkan seorang pemuda yang mendampinginya, tapi tidak disebutkan namanya. Sehingga para ulama mengatakan anak-anak muda itu sebenarnya tidak perlu viral, tidak perlu terkenal, karena betapa banyak anak muda yang terkenal kemudian dia jatuh sekarang kemana? Tidak perlu itu mengejar keterkenalan itu. Untuk apa? Viral, terkenal, kemudian tanpa dibangun pondasi yang kuat, dia hanyut nggak tahu entah sekarang mana. Bukan seperti itu. Itu bukan pemuda yang kokoh. Pemuda yang akan mengemban amanah. Tuh. Apalagi Quran berbicara tentang pemuda. Nabi Ibrahim alaihissalam
itu juga disebut yuqalu lahu fata. Oh, ada anak muda yang disebut sebagai Ibrahim. Jadi rata-rata Quran menyebutkan fityah, pemuda itu dalam artian positif. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, kesalahan kita adalah sering mengkonotasikan pemuda itu dengan hal-hal yang negatif. Oh, anak muda biasa seperti itu. Enggak biasa. Harusnya anak muda tidak seperti itu. Itu yang disebutkan dalam Quran. Kalau anak muda kita ternyata kok tidak seperti yang disebutkan dalam Quran, berarti mungkin ada andil kita orang tua yang salah dalam mendidik mereka. Kalau Quran menyebutkan harusnya anak muda itu kuat, kok anak kita tumbuh menjadi anak muda yang lemah? Kita harus introspeksi. Apa kesalahan kita sehingga anak kita yang harusnya tumbuh sekarang menjadi kuat kok menjadi generasi yang lemah seperti itu? Generasi yang mudah mengeluh, generasi yang mudah galau karena perkara-perkara kecil. Nah, silahkan nanti dibuka ya di Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang pemuda itu rata-rata positif. Rata positif. Jadi tolong ya, ini anak-anak muda ya, mereka butuh bimbingan orang tua, iya. Mereka butuh bimbingan orang tua. Tapi saya yakin kalau anak-anak muda itu diberi kesempatan, maka mereka akan jauh lebih kreatif dibandingkan kita-kita yang sudah tua. Nah, kesalahan kita adalah terkadang kita tidak sabar. Ketika ibaratnya kita nanam kentang itu baru tumbuh, tapi sudah kita paksakan dia untuk berbuah. Ketika dia tidak berbuah, kemudian kita cabut, kita buang. Padahal kita harus sabar. Sebagaimana kentang yang baru tumbuh kita rawat, ada yang ganggu kita jaga, kan seperti itu. Sampai nanti ada waktunya dia akan mengeluarkan buahnya. Sama anak-anak muda pun seperti itu. Tolong ya, wali santri, ya, kita semua sebagai orang tua, kita harus bersabar dalam membersamai anak-anak muda itu. Nanti ada saatnya mereka akan mengeluarkan buahnya sesuai dengan takdirnya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah beramal, tetaplah berkarya, karena masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Mungkin nanti ada yang jadi ahli apa, jadi ahli apa, jadi ahli apa. Itu nanti akan Allah mudahkan sesuai takdirnya. Sesuai takdirnya. Jadi tolong ya, anak muda itu jangan lemah. Jangan lemah. Jangan mudah mengeluh, harus kuat. Harus kuat. Dah. Itu. Terus mungkin terakhirlah, saya ingin membaca tulisan dari Dr. Khalid Ahmad Santut berkaitan dengan pemuda. Kenapa kita harus betul-betul memperhatikan anak-anak muda itu? Kata beliau, yang pertama, asyababu aqrabu ilal fitrah. Karena anak-anak muda itu adalah lebih dekat dengan fitrah. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sudah dengan fitrahnya. Fitrah itu sebagian ulama memahami tidak seperti kertas putih, tidak seperti itu. Tapi sudah ada polanya. Sudah ada polanya. Tugas orang tua adalah untuk menebalkan pola itu sehingga semakin kelihatan. Enggak ada anak baru lahir kok sudah bakat maling, enggak ada. Enggak ada. Pasti ada kekeliruan ketika mendidik, kok kemudian besar jadi maling. Enggak ada. Anak baru lahir kok kemudian dia apalah, kita nyebutnya nakal. Enggak ada. Semua anak yang dilahirkan mereka adalah dalam keadaan fitrah. Tugas kita orang tua untuk menebalkan itu sehingga nanti kelihatan. Itu yang pertama. Asyababu yumathilu aglabiyatil ummah. Yang kedua, kenapa anak-anak muda itu harus terus kita perhatikan? Karena anak-anak muda itu adalah cerminan umat ini ke depan.
Maka saya membayangkan kalau di televisi kita melihat anak-anak mudanya kemudian yang laki-laki berlenggak-lenggok melambai seperti perempuan, yang perempuan kemudian memakai pakaian seperti itu, saya membayangkan ini bagaimana nanti 10 tahun ke depan umat ini akan jadi seperti apa. Tapi kita bisa membayangkan kalau sekarang anak-anak muda kita, anak-anak kita, mereka akrab dengan masjid, mereka akrab dengan Quran, mereka dijaga adabnya, maka kita optimis ini 10 tahun ke depan, maka mereka itulah yang akan memperbaiki umat ini. Jadi terus terang saya tahu kenapa televisi kok hari ini mengangkat itu semua, padahal itu kan harusnya mengkhawatirkan. Kalau itu terus diangkat, nggak tahu 10 tahun ke depan nanti akan seperti apa. Tuh. Yang ketiga kata Ahmad Santut, asy-syababu hum rijalul ghad wa ummahatul jil al-qadim. Pemuda itu adalah pemimpin untuk masa depan, dan pemudi itu adalah ibu-ibu generasi masa depan. Anak-anak kita yang sekarang muda-muda itu nanti yang akan menggantikan kita. Mereka yang akan menjadi pemimpin untuk membawa umat ini. Anak-anak mudi kita itu nanti mereka yang akan melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan itu. Maka sekali lagi kita harus sabar dalam membersamai mereka. Jangan terburu-buru. Yang belum waktunya berbuah jangan dipaksa berbuah. Nanti ada saatnya. Ada saatnya. Yang berikutnya kata beliau, asy-syababu dar'ul ummah alladhi yadfa'u anhal ada. Pemuda-pemuda itulah nanti yang akan melindungi umat ini. Anak-anak muda itu nanti yang akan bangkit untuk menjaga muruah wibawa umat ini. Kalau kita yang tua-tua, ya mungkin sebentar lagi ya. Kita yang tua nggak tahu sampai kapan. Kita kalau anak kecil lemah tapi kelemahannya itu menuju kuat. Kalau kita yang tua, kelemahan kita adalah menuju garis finish, kan itu. Garis finish. Maka anak-anak muda ini yang nanti akan melanjutkan. Rasulullah SAW juga memuji itu anak-anak muda. Nasaroni asy-syababu wa khadalani asy-syuyukh. Aku itu ditolong dengan anak-anak muda dan aku dihinakan dengan orang-orang tua. Bukan kita benci dengan orang tua. Saya orang tua. Tapi di situ Rasul ingin membicarakan tentang kenyataan. Karena kebanyakan yang kemudian menerima dakwah Rasulullah SAW saat itu adalah anak-anak muda. Yang tua ada, tapi kebanyakan mereka menolak. Abu Jahal, Al-Walid ibn al-Mughirah dan sebagainya. Jadi kita tidak ingin yang tua-tua seperti kita, kan, usia 40 tahun ke atas itu kan sudah mulai melemah, maka kita tidak ingin mengulangi apa yang dulu dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Yuk kita dukung anak-anak muda agar nanti mereka bisa menjaga umat ini. Nah, yang berikutnya kata beliau, li'anna fatratas syabab hiya fatratan intima. Karena masa muda itu adalah masa pertumbuhan. Bukan tumbuh fisiknya tok jadi besar kemudian kelemar. Bukan seperti itu tok. Ya, tapi mereka tumbuh secara fisik juga secara mental. Kalau kita yang tua-tua ya udah mungkin akan seperti ini sampai akhir. Tapi kalau anak-anak muda ini mereka punya potensinya. Jadi tolong ya, berikan mereka kesempatan, karena kalau tidak nanti generasi akan terputus. Kita akan menyesal ketika kemudian masjid-masjid kita menjadi sepi karena sudah tidak ada lagi yang sholat di situ. Mungkin karena kesalahan kita. Ya. Dulu kita lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana memakmurkan masjid. Atau toh kalau anak-anak kita datang ke masjid, justru mereka kita usir. Itu kesalahan kita. Ya. Alam bisawab. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Al-Quran bercerita tentang anak muda itu adalah kekuatan di antara
dua kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah kelemahan masa anak-anak, kelemahan yang kedua adalah kelemahan ketika usia tua. Anak-anak dikatakan lemah karena secara fisik mereka memang lemah, secara keilmuan mereka juga belum banyak tahu. Orang tua secara keilmuan mungkin mereka punya itu, tapi secara fisik kadang sudah tidak memungkinkan. Anak muda harus menggabungkan itu. Dia secara fisik kuat, secara keilmuan juga dia harus kuat. Maka kalau saya lebih percaya Quran. Sekarang kalau kita berbicara entah ilmu pendidikan apalah, psikologi manapun, itu akan mengatakan anak muda adalah anak yang labil, gampang goyah, mencari jati diri seperti itu. Ya enggak? Sehingga itu dijadikan pemakluman berikutnya. Setiap anak-anak muda melakukan hal yang tidak baik pasti dimaklumi. Namanya anak muda, masih labil. Siapa yang bilang labil? Quran yang mengatakan anak muda itu harusnya kuat. Apakah labil itu kuat? Enggak. Kalian harus, anak muda enggak labil, galau. Kalau toh galau, tolong galaunya yang berkelas. Saya agak marah-marah sama santri. Ya, kalau toh kalian galau, galaulah yang berkelas. Saya galau, kenapa galau? Dulu Rasulullah SAW mengatakan Konstantinopel akan dibuka, ya kan? Terus paket lainnya apa? Roma kan? Iya kan? Itu satu paket loh. Konstantinopel nanti akan dibuka, Roma juga akan dibuka. So galau, kenapa? Kenapa Roma kok belum dibuka? Itu bagus. Tapi kalau galau kalian hanya masalah-masalah, ya lauknya kurang asin, lauknya kurang, bukan itu. Nah, nanti kalian yang akan mengemban amanah itu. Kalau kami yang tua-tua, ya sampai kapan? Saya, Ustaz Panon berapa tahun? 30 masih. Ustaz Mariono, Ustaz Gunawan, ya kita semua ini bapak-bapaknya berapa tahun? Ya, saya udah 40 tahun. Nanti kalian yang akan melanjutkan itu. Jadi ya, anak muda tolong ya, kalian itu adalah generasi yang nanti akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya kita dipanggil hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ditanyai dulu masa mudanya untuk apa? Bisa jawab enggak kira? Apa enggak malu kita seandainya masa mudamu untuk apa? Ya Allah, saya main Mobile Legends sampai level legend. Masa iya seperti itu? Devin, Dilan, Rohit, ya, masa iya? Kamu gunakan untuk apa masa mudamu? Saya dulu ngapal lagu dangdut, 200 lagu dangdut saya hafal. Apa iya jawaban seperti itu yang akan keluar dari lisan kita? Apa enggak malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi coba kalau Fikri, misalnya ini Fikri dipanggil oleh Allah. Fikri, untuk apa masa mudamu? Ya Allah, saya habiskan masa mudaku untuk bersama Al-Quran. Berapa juz yang dihafal? 1 juz ya Allah. Ya mending ya. Saya sudah berusaha ya Allah, tapi ya 1 juz. Itu lumayan jawabannya. Coba ya masing-masing, termasuk kita sebenarnya. Kalau yang sudah tua gimana? Nanti udah terlanjur gitu kan. Kejar itu, kejar. Nah, kita yang sudah tua-tua ini sudah tidak mungkin lagi jadi muda kan. Mau rambutnya disemir hitam sekalipun ya tetap aja tua. Terus bagaimana? Kejar apa yang dulu kita ketinggalan saat muda, kejar sekarang. Artinya apa? Setiap ada kesempatan untuk berbuat baik di situ, kejar. Untuk nyusul yang dulu kita ketinggalan itu. Kalau yang masih muda-muda ini, kesempatan mereka mungkin masih banyak. Tapi kita kadang ya dulu sudah kelewat. Kejar itu. Jangan sampai sudah tahu ketinggalan, kemudian kita juga masih nyantai aja. Masih nyantai. Harusnya kalau kita tahu, oh saya ketinggalan ini.
Anak-anak muda sekarang, anak-anak bapak, anak-anak kita usia SMA sudah hafal sekian juz, ya kan? Kita usia sekarang hafalannya jauh dengan anak-anak kita. Maka tugas kita mengejar mereka semampu kita. Semampu kita. Nanti jelaskan sama Allah, ya Allah saya sudah berusaha untuk ngejar, cuma ya seginilah kemampuan saya. Jadi jangan, kalau kita ketinggalan justru jangan nyantai, kejar. Alhamdulillah, saya senang sekarang banyak orang tua yang mulai semangat untuk menjadikan anak-anaknya itu ahli Quran gitu kan, senang. Tapi juga Quran itu diturunkan tidak cuma untuk dihafal. Tidak cuma untuk dihafal. Nanti bagaimana Al-Quran itu bekerja dalam keseharian, itu yang penting. Kalian hafal Quran tapi kalian tidak punya adab, maka bisa jadi nanti Al-Quran yang akan mencela kalian. Ya, kalian hafal Quran tapi kemudian dengan orang tua kalian kurang ajar, bisa jadi nanti yang akan menjadi saksi yang paling memberatkan adalah Quran yang kalian hafal. Halo ya, bukankah Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada orang tua. Kalian hafal ayat itu tetapi kalian sama orang tua kalian kurang ajar, maka nanti Quran yang akan menjadi saksi yang memberatkan kalian. Jadi Quran itu dihafal iya, tapi Quran tidak cukup dengan dihafal. Ya, hati-hati juga. Usah hafal sekian juz, kemudian orang tua pulang ke rumah, orang tuanya dites nggak hafal terus digoblok-goblok. Bukan itu. Ya, kalau nanti pulang ke rumah ternyata orang tuanya belum bisa baca Quran, tugas kalian untuk ngajari. Kalau ternyata kemudian ada keluarga yang belum sholat, tugas kalian untuk mengingatkan. Yuk sama-sama kita sholat. Nggak mudah, iya. Quran sendiri mengatakan nggak mudah. Ngajak orang sholat itu nggak mudah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan banyaklah bersabar ketika ngajak mereka sholat. Karena nggak mudah. Saya tahu mungkin beberapa orang tua ada yang sampai sekarang belum bisa menjaga sholatnya. Maka yuk sama-sama, apakah kita tidak ingin nanti kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluarga kita? Apakah kita tidak malu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya kita sebagai orang tua tapi tidak bisa memberikan tauladan yang baik untuk anak-anak kita? Apalagi anak yang punya anak-anak remaja, itu mereka butuh sosok di dalam rumah yang akan mereka tiru. Ketika anak-anak remaja itu tidak menemukan sosok itu di dalam rumah, maka dia akan mencari sosok lain di luar rumah. Ya, kalau benar yang dia idolakan. Lah kalau yang dia idolakan keliru, coba nanti jawaban apa yang akan kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak itu amanah. Yuk sama-sama kita jaga amanah itu. Sama-sama kita bersamai mereka. Mudah-mudahan kita berharap anak-anak kita itulah nanti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ada anak-anak yang oleh Allah disuruh masuk ke dalam surga tapi dia menolak. Suruh masuk surga dia nolak. Kenapa engkau gak mau masuk surga? Karena saya belum melihat kedua orang tua saya di surga. Orang tuamu sedang dihisab, sedang dihitung. Anak itu tetap ngotot, enggak, saya tidak mau masuk surga kecuali bersama kedua orang tua saya. Maka kemudian Allah ringankan hisabnya, maka datanglah anak itu, dia yang menuntun kedua orang tuanya. Jadi itu hadiah terindah orang tua untuk anak-anak untuk kedua orang tua. Kalau anak-anak memberikan mobil untuk orang tuanya, bapak jangan bangga dulu, itu biasa sekali, itu masalah dunia. Tapi nanti hadiah terindah yang anak-anak berikan itu adalah tadi, manakala kita kebingungan karena sedang dihisab, lalu anak-anak kita datang menuntun kita.
menuntun ayah ibunya untuk bersama-sama masuk ke surga itu. Itu hadiah terindah. Hadiah terindah. Orang tua sangat mengharapkan itu. Bukan ya kalau sekedar nanti kalian membelikan rumah, membelikan mobil untuk orang tuanya, ya mungkin seneng, tapi kebahagiaan silahkan pilih. Bapak kira-kira pengen dibelikan mobil sama anak atau dituntun anaknya ke surga? Dua-duanya. Inter. So itu ya. Jadi tolong. Nah, anak-anak muda, kalian yang akan melanjutkan menjaga amanah ini, kalian anak muda, Quran mensifati pemuda itu harusnya kuat. Kalau yang sekarang kok sering sakit-sakitan, cek lagi. Kenapa kok sakit-sakitan terus? Wallahu bisawab. Jadi mungkin sore hari ini ya saya agak ngobrol aja. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi ya kita introspeksi bersama di akhir tahun ini, ya kan? Nah, kita introspeksi bersama. Sebagai orang tua juga kita harus introspeksi, ya kan? Sebagai anak kita juga harus sama-sama introspeksi. Sehingga nanti kedepannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.